Monggo Pak Warjo dibuka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, wassyukurillah, pada sore yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu untuk ngaji. Dan mudah-mudahan niat baik ngaji ini diterima oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan. Sebelum ngaji ini dilanjutkan, marilah kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Monggo Ustaz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, astagfirullahaladzim, pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman Islam, kesehatan, nikmat hidayah Al-Quran, wabil khusus adalah nikmat usia yang barokah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Untuk itu marilah kita menjaganya sekemampuan kita. Semoga apa yang telah kita perjuangkan ini memberikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan juga untuk seluruh sahabat-sahabat kita. Marilah yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, dibukakan pintu hatinya, dan bisa bersama-sama dengan kita untuk mempelajari Al-Quran, mengamalkan untuk mereka semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada sore hari ini kita mempelajari surat Al-Mudassir. Masih surat Al-Mudassir ya Pak Warjo ya? Iya. Oke, sampai ayat berapa tempo hari Pak? Kemarin terakhir 23 saja. 23. Pak Warjo Yeah. gimana, ada kesulitan tidak sampai 23? Insya Allah tidak saja. Lancar ya? Iya, insya Allah. Kalau begitu kita lanjut ke 24 aja ya, untuk mensingkat waktu Pak Warjo. Nanti murojaah setoran perkuatannya melalui voice note. Ya, siap saja. Silakan Pak Warjo dibaca ayat 24 sekarang ya? Iya, 24 saja. 24 ya? Iya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar.
Faqala in hadza, lalu ia berkata bahwa Al-Qur'an ini illa sihru yu'sar, adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Faqala in hadza illa sihru yu'sar. Lalu ia berkata bahwa Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Iya. Ilahnya itu artinya tidak lain atau melainkan, gitu ya. Ya, ya. Bahwa Al-Quran ini adalah atau melainkan sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Itu kata mereka. Ya. Jadi bentuk pelecehan orang-orang kafir, orang yang berdusta terhadap Al-Quran seperti itu. Ini yang Coba Pak berkata ini Warjo. Ya, yang bagaimana Pak? berkata ini si Al-Walid bin Mughirah itu, Ustaz. Atau orang. Oh iya, si perkataan statement daripada Al-Walid. Al-Walid itu kan dia disuruh bersikap, dikhawatirkan oleh para pembesar Quraisy. Al-Walid ini ikut bergabung kepada jamaahnya Rasulullah, ikut eh, ter masuk ke dalam kelompok golongan orang-orang beriman. Itu yang dikhawatirkan oleh para pembesar Quraisy yang kafir. Lalu dia suruh membuat pernyataan untuk bahwa dia itu tidak meyakini terhadap ajaran Rasulullah yaitu Al-Quran. Sehingga dia membuat pernyataan seperti ini. Bahwa Al-Quran ini adalah sihir. Nah, jadi penolakan lah. Bahwa Al-Walid itu menolak Al-Quran. Dia suruh membuat pernyataan. Gitu ya Pak. Ya, Ustaz. Coba ayatnya dihafal. Faqala in hadza. Faqala in hadza illa sikru yu'sar. Ya, udah hafal ya Pak? Faqala. Oke, hafal, Ustaz. Artinya, Lalu ia berkata bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. lalu ia Al-Walid bin siapa namanya Mughirah ya. Al-Walid bin Mughirah dan teman-temannya juga ya. Dan Eh, kelompoknya di ya. sininya Kola ini kan sendiri yang berkata itu yang membuat pernyataan siapa si Al-Walid. Dia ini mewakili. Al-Walid. Ya, Al-Walid itu suruh Oh, ya. berkata untuk mewakili dari gengnya, dari kelompoknya, dari kalangan orang-orang kafir. Lalu ia Al-Walid bin Mughirah berkata bahwa Al-Quran ini adalah in hazanya diinikan aja, disendirikan. Satu tabel tersendiri aja. Iya, Bentar, Pak. In haza. Nah, itu. Berkata, jadinya berkata itu nomor 1. Bahwa Al-Quran ini adalah itu nomor 2. bahwa Ini nomor 2. In haza, bahwa Al-Quran ini illa sihru yuksar adalah sihir. Adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu, itu nomor 3. Seperti itu aja ya, ya, Pak. betul. Ya, Ini bahwa ya ini ayat ulang 24 saja ya ya. bisa. Ya, diulang silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faqala in hadza illa sihrun yu'tar. Faqala, lalu ia berkata, in hadza, bahwa Al-Quran ini illa sihrun yu'tar, adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Faqala in hadza illa sihrun yu'tar. Lalu ia berkata bahwa Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Bisa, Pak? Insyaallah bisa, saudara. Lanjut 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In hadza illa qaulul bashar. In hadza, bahwa Al-Quran ini illa qaulul bashar, adalah perkataan manusia. Digabung. In hadza illa qaulul bashar, bahwa Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Ya, jadi in hadza illa sihru yusar, in hadza illa qaulul basar. Itu ya, yang dikatakan oleh si Ya, Walid. Walid. Ya, Ya. dirangkai, Pak. Ini ada persamaan in hadza illa. In hadza illa, perbedaannya di sihru yusar sama qaulul basar. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Lanya kurang panjang Lalu sedikit, Pak. Faqala in hadza illa sihru yu'sar. In hadza illa qaulul basar. Qaulul bashar. Jadi illa. Nah, tadi kurang sedikit, Pak, panjangnya. Ulangin lagi. ya, bismillah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Ya, Lalu Al-Walid bin Mughirah berkata bahwa Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Bahwa Al-Quran ini adalah perkataan manusia. bisa ya? Allah, saudara. 26. Sauslihi syakor. Sakor. 26. Sauslihi sakor. Ya. Kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Bentar, saya mau copy Al-Walid bin Mughirah. Dianya ini si Al-Walid ya, Pak. Okay. Itulah betapa pentingnya setiap sikap, baik ucapan maupun tindakan yang dilakukan, karena itu akan menggoreskan sejarah. Sejarahnya itu apakah sejarah menggoreskan sejarah dosa atau menggoreskan sejarah pahala. Nah, kalau yang ini seperti yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah, dia akan menggoreskan dosa. Otomatis sampai kiamat terus saja tuh kisah itu tidak pernah tidak pernah tenggelam dengan sejalan dia sudah wafat. Karena Allah Jadi abadikan ini di dalam Al-Quran. Al-Walid ini meninggal dalam kondisi kafir sekarang ini. Wallahu alam. Oh. Wallahu alam. Apakah dia
apa namanya, di pertengahan perjalanan dakwah Rasulullah dia menjadi orang yang beriman atau dia tetap menjadi kafir, wallahu alam. Karena pada saat Rasulullah menetap di Madinah, ada beberapa dari kalangan kaum Quraisy yang bertobat kemudian bersyahadat Ikut. menjadi orang beriman. Gitu ya Pak Warjo. Memang untuk Ya, pertanyaan Pak ya. Warjo, saya belum bisa menjawab karena belum mendapat informasi terkait tentang hal tersebut. Apakah beliau sudah bertobat atau tetap mati dengan kekafirannya, wallahu a'lam. Tuh, informasi saya belum Ya, mendapatkan Pak sudah. Warjo. Gitu ya. Siap, sudah. Namun kita Ya, bersandarkan pada informasi Al-Quran ayat ini aja yang apa ya. namanya yang disampaikan oleh Allah. Ini kejadian pada saat Rasulullah mendakwahi mereka, lalu sikap mereka saat itu seperti ini. Itu ya Pak Warjo. Siap. Terus eh, siapa-siapa saja yang yang apa namanya sepengetahuan Pak Warjo dari kalangan Quraisy, kafir Quraisy yang kemudian eh, memutuskan diri untuk menjadi orang beriman, siapa yang sepengetahuan Pak Warjo? Ya, seingat saya yang diceritakan oleh ceramah-ceramah itu ya Hmm. kelompoknya Abu Bakar, apa itu Umar itu saja, Oh, Sayyidina Umar. Sayyidina Sayyidina Umar Umar. itu beliau tadinya ya beliau memusuhi Rasulullah, hendak ingin membunuh Rasulullah ya. Hmm, Kemudian ketika hmm. mendengar Al-Quran dibacakan, pas di depan eh, Jangan pintu adiknya ya, itu depan namanya. rumah Ya. Arkom, sahabat Arkom. Kemudian beliau langsung lemas, sekujur tubuhnya itu lemas. Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar. Sehingga seketika itu pula beliau menyatakan diri bersyahadat menjadi seorang mukmin muslim. Betul itu Pak Warjo. Nah, Ya. ada lagi Hindun, Pak Warjo. Kisah Hindun. Hindu. Hindun, seorang wanita musyrik, wanita kafir, kafir Quraisy, yang yang menyuruh pembunuh bayaran, membunuh paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Sehingga Hindun itu sampai memakan jantungnya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Pak Warjo udah pernah dengar belum? Belum pernah, saudara. Nah, ini barusan udah dengar dari saya ya. Siap. Jadi si Hindun ini betapa beliau itu apa ya tokoh Quraisy dari kalangan wanita yang sangat benci sekali. Nah, pada saat peperangan eh, perang Uhud, nah, beliau Sayyidina Hamzah itu dimakamkan di 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 Uhud ya, di Bukit Uhud, di lembah Uhud. Nah, saat itu pasukan Rasulullah kalah karena tidak mengikuti instruksi Rasulullah. Selain takdir dari Allah ya, takdirnya adalah kaum muslimin kalah, pasukan panah turun yang mestinya harus tetap di atas bukit untuk mengawasi eh, daripada pasukan kafir Quraisy. Eh, jadi pasukan kafir Quraisy itu mempunyai strategi apa? Secara jumlah kan mereka sedikit kafir Quraisy ini, yang banyak Hmm. itu dari kalangan pasukan Muslim. Nah, akhirnya pasukan Quraisy itu meletakkan harta-harta yang mereka miliki, ya baju besi dan sebagainya lah, perangkat-perangkat peralatan perang itu ini mereka taruh tuh di lembah Pak Warjo. Sehingga pasukan muslimin berlomba-lomba berebutan untuk mengambilnya. Seketika itu pula pasukan pasukan Quraisy, pasukan orang-orang kafir itu memutarbalikkan kendaraannya, kudanya untuk balik menyerang pasukan muslim yang sedang berebutan ghanimah atau harta rampasan perang, harta-harta
perang yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy, pasukan kafir, orang kafir. Nah, seketika itu langsung dihantam balik, diserang balik oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu Pak Warjo. Siap, saudara. Terus Sayyidina Hamzah saat itu tidak bisa menahan daripada serangan-serangan tersebut. Selain juga memang oleh Hindun ada seorang bayaran dari apa ya, dari orang Arab yang berkulit hitam itu dibayar khusus untuk mengincar Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Dan seketika itu Sayyidina Hamzah ditombak atau dilempar tombak, meninggal. Lalu setelah selesai peperangan dengan dimenangkan oleh kafir Quraisy, lalu Hindun mencari jasad Hamzah. Nah, saat itu langsung dibelek dan dimakan jantungnya, saking apa ya, saking kejamnya, marahnya, tidak sukanya terhadap orang-orang Muslim, orang-orang beriman. Apalagi itu paman Rasulullah. Saking karena memang mereka itu benci sekali terhadap Rasulullah, ingin membunuh tetapi tidak bisa. Itu karena Rasulullah kan dijaga oleh Allah. Nah, seperti itu Pak Warjo. Hindun itu termasuk daripada kalangan yang sangat membenci, kemudian Allah berikan hidayah, dia menjadi Muslim. Itu. Namun, Oh, jadi akhirnya dia Muslim misalnya. Masuk ya, Islam misalnya. ya, setelah beberapa lama ya Pak Warjo. Nah, beberapa lama karena apa? Karena keberadaan daripada kafir Quraisy, golongan orang-orang Quraisy itu di Mekah, mereka itu eh, apa ya? Sedikit jumlahnya karena banyak yang kemudian memutuskan untuk menjadi Muslim, bersyahadat kepada Rasulullah, bergabung di Madinah. Nah, akhirnya setiap peperangan setelah perang Uhud itu eh, pasukan Rasulullah kaum muslimin dimenangkan, terus dimenangkan oleh Allah. Jadi pembelajaran di perang Uhud itu benar-benar menjadi cambuk, dan ketika saat itu pula Rasulullah benar-benar memberikan pembelajaran yang ketat kepada pasukan muslim, dan lebih ini lagi lah, lebih berhati-hati, lebih bertobat, menginikan diri untuk selalu sami'na wa ta'na terhadap apa yang diinikan oleh Rasulullah, diinstruksikan oleh Rasulullah itu Pak. Terus eh, pada saat ketika Hindun itu bersyahadat, diterima syahadatnya oleh Rasulullah. Namun Rasulullah belum berkenan untuk melihat Hindun, menemui Hindun, karena betapa Rasulullah itu sangat sakit hati, sangat apa ya, sedih, sedih lah Pak Warjo, sampai beliau itu belum berkenan untuk uh, menemui Hindun. Syahadatnya ya dibalik di syahadat ya syahadat, tapi kan syahadatnya tidak langsung bisa berhadapan Pak. Itu ya Pak Warjo, itu diantaranya melengkapi pertanyaan Pak Warjo, apakah Al-Walid bin Mughirah ini kemudian menjadi Muslim? Wallahu alam. Saya belum mendapatkan. Tapi yang saya dapatkan diantaranya adalah Hindun. Hindun yang semula memusuhi Rasulullah, kemudian memutuskan diri untuk bergabung. Dan ketika bergabung, beliau ternyata ikut juga turut berperang. Berperang melawan kafir Quraisy. Teman-temannya, mantan teman-temannya dulu yang kafir gitu Pak Warjo. Jadi penyebabnya kekalahannya ada dua, Ustaz ya. Tidak Ya. patuh perintah Rasulullah, dua Mm-mm. rebutan ghanimah ya. Ya itu tuh tidak Tidak mengikuti patuh perintah Rasulullah, perintah. karena itu jangan sekali Rebutan ketika itu kan Rasulullah memberikan pesan instruksi kepada pasukan panah. Apapun yang terjadi, tetaplah berada di tempat kalian masing-masing. Itu Rasulullah memberi instruksi seperti itu. Namun ya saat itu kan kaum muslimin ya memang masih transisi ya, keimanan mereka itu benar-benar masih perlu diuji terus. Kayak kita aja, kita juga kan masih terus
masih terus melakukan dosa lah ya, jelas jujurnya. Saya pun juga masih melakukan dosa. Kenapa dosa saya akui? Karena untuk menjaga keutamaan waktu itu sulit, sulit sekali. Satu, keutamaan waktu apa? Waktu sholat. Keutamaan waktu apa lagi? Waktu untuk kita lebih dekat kepada Allah. Itu. Terus apa lagi? Menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga apapun yang ada dalam diri kita tuh memang berat sekali. Nah, itulah kita terbukti masih melakukan dosa, Pak Warjo. Saya mengakui itu karena terus berjuang untuk bagaimana meminimalkan daripada melakukan dosa. Seperti itu, Pak Warjo. Dengan Nggih. cara apa? Dengan cara mengalihkan segala hal yang kecenderungan untuk berpotensi ke dosa, saya mengalihkan dengan membanyakkan, menyibukkan waktu untuk ini, membimbing Al-Quran atau murojaah Al-Quran atau mengoreksi setoran Al-Quran. Itu tips saya untuk diri saya. Itu Pak Warjo ya. Ya. Indone namanya kok aneh sebenarnya. Jadi gini Pak Warjo, nama-nama di kalangan bangsa Arab itu nama-nama yang apa ya? Ya memang familiar di kalangan bangsa Arab tuh di zamannya zaman saat itu Pak Warjo Iya. tuh. Kalau yang benar-benar nama-nama itu berasal dari Allah, ya diantaranya itu Muhammad, Ahmad, Abdullah tuh. Itu ya, Abdullah apa? Hambanya Allah kan? Nggih. Oke, itu ya Pak Warjo. Ya, Assalamualaikum nggih. Pak Samsul. Ya, ada Pak Samsul udah masuk. Nggih. Pak Samsul, kita lanjut tadi ayat 26 ya Pak. Nggih. Sauslihi syakor udah belum? Sakor, Pak Warjo. 27 belum, 27 belum. Oh, 26 udah. Sudah. Nggih. Sauslihi sakor udah ya. Nggih, sudah. Ya, 27 sambil tunggu Pak Samsul. Silahkan Pak Warjo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma saqor. Dan tahukah engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apakah neraka sakor itu? Ya. Saya wama adroka sakor. Ya, nggih. 28. La tubqi wa la tazar. La tubqi, neraka sakor itu tidak menyisakan. Wala nazar, wala tazar, dan tidak membiarkan mati. Jadi ya, La membiarkan mati bagi siapa? Bagi si penghuni neraka ya. mati bagi Tidak menyisahkan dan tidak membiarkan mati. Bagi siapa? Bagi si penghuni neraka. Ya kan? nggih. Kan di sini baru hanya keterangan. Apakah neraka sakor itu? Neraka sakor itu adalah neraka yang tidak menyisahkan dan tidak membiarkan mati. Itu Ini kan maksudnya masih menyisakan ini yang apa maksudnya? Tidak menyisakan maksudnya. eh, ketika kita coba ilustrasikan Apa tidak ada yang lepas maksudnya gitu tidak ada. Tidak menyisakan. enggak gini Pak Warjo. Kita coba ke ini Pak Warjo. Di desa itu kan ada tungku yang terbuat dari bahan bakar kayu bakar. Kayu ya, dari kayu. Kompor yang dari Nggih. kayu Pak Warjo kalau di desa kan banyak Nggih. ya. Kalau kayu itu dibakar ada sisanya nggak Pak Warjo? Semulat kayu yang gelondongan ya, lalu dibakar sisanya apa? Abu kan? Abu nggih. Ya, Arang abu nggih. nah, arang, abu gitu kan. Masih ada sisanya lah ya.
Iya. Dan itu sama-sama dibakar oleh api kan. Nah, Iya. di neraka kan ada api. Api, Iya. nari jahanam, api neraka. Ketika penghuni neraka itu dilempar ke dalamnya, kan dia pasti terbakar, Pak. Ya. Setelah terbakar, apakah dia terus menjadi abu, terus udahan gitu? Udah Iya. jadi abu ya udah selesai gitu. Bukan seperti itu. Kalau di dalam neraka jahanam, dia sudah jadi abu, jadi manusia lagi, dibakar, jadi abu, jadi manusia lagi. Nggak akan pernah ada sisa abu yang numpuk. Kalau di kompor itu kan numpuk ya Pak kan? Kalau ya di kompor tungku kayu bakar yang dipakai oleh teman-teman kita di kampung, di desa, dia kan abunya numpuk kan? Iya. Sisanya ada kan? Iya. Nah, itu maksudnya Pak, tidak menyisahkan abu dan tidak membiarkan mati si penghuni neraka, baik jin maupun manusia. Biar merasakan sakitnya maksudnya. Itu dia intinya, neraka jahanam itu adalah menyiksa sehingga penghuni neraka itu kesakitan terus abadi, menjadi pesakitan yang abadi. Itu maksudnya Pak Warjo. Bisa Ya. dibayangkan ya? Iya. Iya. Masya Allah. Apakah jika mengingat ayat 27 dan 28 seperti ini masih mau melakukan dosa? Harusnya kan tidak mau kan? Iya. Iya. Ngeri kan? Orang kesusup apa ya? Apa sih namanya? Duri. Saya sering itu kena duri, masuk duri. Ujungnya duri Pak Warjo. Ke tangan. Telusupan ya, Kak. Hah? Nyusup. Kalau bahasanya orang sini itu lusupan ini. Nah, itu. Hanya ketelusupan aja. Itu kan sangat menyakitkan. Nggak, meriang, Pak. Menyiksa juga. Pak Warjo meriang nggak? Kalau saya meriang, soalnya Iya. tubuh saya sensitif. Iya. Sensitif. Jadi satu itu meriang, kedua kalau kena ini mudah alergi, sensitif lah tuh tubuh saya. Apalagi yang seperti ini. Membayangkan ini aja nih ayat 27 26, badan saya udah terasa meriang ya, udah terasa nggak enaknya gitu. Kayak gitu Pak Warjo. Iya. Iya. Membayangkan siksaan, pedihnya siksaan, masih masih mau manusia tidak mau menjaga dirinya yang telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dengan baik, tidak mau mampu merawat dirinya, kebangetan banget. Gitu. Buat apa dia bersusah-susah hidup di dunia kalau hanya untuk menjadi pesakitan, iya kan? Kita Iya. bersusah-susah di dunia itu untuk menjadi orang yang bahagia, ahli jannah, ahli surga. Abaikan aja kalau ada orang kita beribadah untuk surga, biarin aja dia nggak mau terima dengan statement itu. Jelas-jelas di Al-Quran itu kan Allah memberikan balasan yang baik apa? Jannah, surga kan? Kalau Iya. ada seseorang, kan banyak Pak beredar, ustadz atau ustazah atau apalah, wallahu a'lam bishawab. Jangan berharap, jangan pamrih pada Allah. Sholat rajin, baca Quran rajin, hanya mengharapkan surga. Abaikan aja ya. Kalau ada penceramah yang seperti itu, abaikan aja Pak Warjo. Jelas-jelas Allah yang menjanjikan, Allah yang memberikan statement ini di dalam Al-Quran, ya kan? Kalau Iya. ada tausiah-tausiah yang beredaran, berseliweran, yakinlah Pak Warjo, dia kurang paham Al-Quran itu orang. Iya kan Pak Warjo? Iya. Pak Warjo temukan itu ayatnya. Mereka mendapat balasan yang terbaik. Apa itu? Surga. Sering itu surga dimunculkan oleh Allah. Neraka juga sering dimunculkan oleh Allah. Lalu buat apa itu? Ya itu orientasinya. Apakah menjadi ahli surga atau ahli nar? Ahli ini neraka. Jahanam. Nari jahanam atau ahli jannah. Itu. Kalau ahli surga, apapun yang diinginkan semuanya ada. Dan suasananya menyejukkan.
Teman-teman yang ada di sana tidak ada perkataan dusta. ramah-ramah, tidak saling membuli, tidak saling memberikan apa ya perkataan yang dusta yang merugikan. Di neraka memang mereka nggak ada, memang mereka merasakan kenikmatan, enggak, sebaliknya mereka udah merasakan kenikmatan di dunia, tapi di neraka dia tinggal. Itulah Allah seimbang, Allah bijaksana. Dia diberi kebebasan oleh Allah selama di dunia, mau apa saja diinikan. Tetapi konsekuensinya, keseimbangannya adalah dia akan menerima balasan negatifnya, hukumannya. Itu. Terus mereka yang bersusah payah di dunia, dia juga akan mendapatkan balasan yang seimbang, apa? Surga. Sudah berlelah-lelah, inilah saatnya kalian bersenang-senang. Gitu, Pak. Seimbang kan, Pak? Bijaksana kan? Allah Maha Bijaksana. Yeah. Oke. Ini ada Pak Samsul, Pak Soleh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, Ya. Kita lagi nambah hafalan ayat 20 berapa Warjo tadi ya? 25. 25 ya. Jadi Pak Warjo bawah saya selesaikan Pak Warjo sampai 30 dulu ya, Pak. Ya, ya. Ayo Pak Warjo silakan. 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawahatul lil bashar. Neraka sakar itu menghanguskan kulit. Ya. Jadi tidak menyusahkan, tidak membiarkan mati, dan di sini ada keterangan tambahannya adalah menghanguskan. Oke ya. Neraka sakar itu menghanguskan. Kulitnya nggak usah lah, menghanguskan aja. Menghanguskan tidak hanya kulit, semuanya. Oke, lanjut Pak Warjo, 30-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Alaiha tis'ata asyar. Neraka sakar itu dijaga oleh 19 malaikat. Iya. Tis'ata itu 9, asyar 10, 9 tambah 10 19. Tis'ata asyar. Itu Pak Warjo. Yes, ada. Asyar 10, tis'ata 9. Ya. Alaiha tis'ata asyar. Neraka sakar itu dijaga oleh 19 malaikat. Silakan Pak Warjo kumpulkan 5 ayat tadi, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 ayat. Saya coba ke Pak Samsul. Silakan Pak Samsul. Siap. Oh, A'udzu billahi 24 dari 24 Pak Samsul. Ya Pak Warjo dari 24 ya. Ya, kemarin terakhir 23 Pak Samsul. Oh, ya. 23 kemarin terakhir, sekarang 24, 25 sampai 30. Pak Warjo nanti di nunggu Pak Samsul sama Pak Soleh, Pak Warjo buat kata kuncinya sendiri lalu dirangkai 24 sampai 30 ya. Ya, sudah. Ya Pak Samsul silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال lalu ia Al-Walid bin Mughirah berkata, Inna hadza, bahwa Al-Quran ini illa sihrun yu'sar, adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Lalu ia Al-Walid bin Mughirah berkata bahwa Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar.
In hadza, bahwa Al-Quran ini illa qaulul bashar, adalah perkataan manusia. In hadza illa qaulul bashar, bahwa Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Nah, Pak Samsul 24 dan 25 itu ada persamaan. Ada kemudahan di in hadza illa. Bedanya di sihru yusar sama qaulul basar. Qaulul bashar, Ya. ya, ya. Sihru yusar qaulul bashar. Itu ya. Gabung Pak Samsul 24 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Lalu ia Al-Walid bin Mughirah berkata bahwa Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Ya. Bisa Pak Samsul? Ya, insya Allah. Ini Pokoknya. sihir. Jadi praktek sihir itu sudah sejak dulu ada ya Pak? Sejak zaman Nabi Sulaiman. Masih ada lagi dari awal tuh sudah ada Pak. Nabi Oh, Nuh, sudah. Ya. Nabi Oh, Sulaiman iya. setelah Nabi Nuh kan? Iya, iya. Di atasnya Nabi Sulaiman ada lagi Pak. Gitu. Iya, Nabi Jadi Daud. memang iya. Jadi sudah ada sejak dahulu kala itu tentang ini. Terus dia tidak hangus, maksudnya masih aja ada yang yang mengamalkan hal tersebut ya Pak. Iya, iya. Itu ya Pak. Itulah mengapa Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad adalah untuk memberikan inian Meluruskan ya akidah. meluruskan hal-hal yang jahil, Ya. yang tak beraturan, yang kacau balau. Tuh. Seperti itu, Pak. Di antaranya adalah tentang persihiran, tentang perdukunan, yang magic itulah, Pak. Jod. Jadi terkait dengan Samsul sebentar. Terkait dengan ayat 24 dan 25, jika ada di tengah-tengah masyarakat kecenderungan seperti itu, maka sikap kita adalah jauhi. Nah, jauhinya di surat apa deh? Surat maka engkau Rasulullah tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Itu ada di surat apa? Ya, di surat Jamil ya? Al-Muzammil. Di Al-Mujamil ya? Ya. Di surat Al-Muzamil itu maksudnya secara baik-baik itu kita permisi enggak, tanpa sepengetahuan dia menjauh gitu loh Pak maksudnya. Ya, ya. Cara yang baik itu bagi diri kita, bukan buat di hadapan dia. Kalau di hadapan dia tetap kita tegas menolak. Hati kita menolak, perbuatan kita menolak. Lalu carilah langkah 1000 untuk menjauh dari orang-orang seperti itu, dari komunitas seperti itu. Gitu Pak. Iya. Tentang cara implementasi, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Cara yang baik itu buat kita, bukan di hadapan mereka kita sopan-sopan permisi. Oh, udah langsung diituin sama mereka, gitu ya. Ya. Ya lanjut. Sa'usli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'uslihi saqar. Sauslih Sakar, kena ia Al-Walid bin Mughirah akan dimasukkan ke dalam neraka Sakar. Ya, saya Sa'usli lanjut. Wa ma
adraka ma saqar. Dan tahukah engkau Nabi Muhammad SAW apakah neraka Sakor itu? Gabung sauslihi sakor wa ma adraka ma sakor. Gabung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Kelak ia Al-Walid bin Mughirah akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah engkau Nabi Muhammad SAW apakah neraka Sakor itu? Ya, 28. La tubqi wa la tazar. La tubqi, neraka, yaitu neraka yang tidak menyisak. Itu menyisahkan atau menyisakan, Ustaz? Menyisahkan. Menyisah. Sisa atau maksudnya ini? Sisa, iya. Enggak Sisa. membekas. Iya, berarti sisa. Hanya enggak, mungkin enggak ada hanya. Oh, enggak Menyisakan. pakai hak ya, Enggak menyisa. pakai H ya, sisa. Begini ya. Iya, iya. Atau bekas saja, tidak meninggalkan bekas gitu. Bisa juga tidak meninggalkan bekas. Bisa juga. Ya, bisa. Tidak Yaitu meninggalkan. neraka yang tidak meninggalkan Tidak meninggalkan bekas, ya. dan tidak membiarkan mati gitu ya. 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 La tubqi wa la tazar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tubqi wa la tazar. La tubqi yaitu neraka yang tidak meninggalkan bekas, wala tazar dan tidak membiarkan mati. La tubqi wa la tazar yaitu neraka yang tidak meninggalkan bekas dan tidak membiarkan mati. Lawahul lil bashar. Neraka Sakor itu menghanguskan. Lawahatul lil bashar. Lawahatul lil bashar. Neraka Sakor itu menghanguskan. Saya pernah dengar ini Ustazah, masalah ayat ini pernah saya dengar ada orang Eropa yang masuk Islam itu gara-gara ayat ini. Oh. Karena menghanguskan apa? Jadi kenapa disebutkan kulit? Karena kulit itu yang merasa sakit gitu. Oh. Yang Jadi, merasakan kesakitan itu kulit. Iya. Jadi mungkin yang tadi yang itu mungkin kalau dari referensi itu ya. Neraka Sakor itu menghanguskan kulit. Jadi kalau kita kena api kan kulitnya yang itu yang terasa. Merasakan. Iya. Mungkin. Tidak membakar kulit. Ya menghanguskan ya, menghanguskan kulit. Yang tadi yang pertama mungkin yang tadi. Tidak apa-apa, kulitnya tetap. Iya tetap. Tadi pertama rasanya itu kulit. Iya. Tidak menghanguskan kulit. Kulitnya tetap aja ya. Iya. Jadi neraka Sakar itu yaitu neraka yang tidak meninggalkan bekas dan tidak membiarkan mati. Ya. Terus neraka Sakar itu menghanguskan kulit. Iya. Terus neraka Sakar lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 'Alaiha tis'atu 'asyar. Tis'ata. Oh ya. A'udzu billahi. 'Alaiha tis'ata 'asyar. Neraka Sakar itu dijaga oleh 19 malaikat. Ya, tis'ata ini dia tamyiz. Ya. Tamyiz itu kayak idofah gitu, Pak. Ya, tapi dia bilangan. Bilangan. Ya. Tis'ata asar dia di fi mahali nasab. Ya, ya. Ininya nasab.
Ya Pak. La tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asar. Tiga ini digabung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19, yaitu neraka yang tidak meninggalkan bekas dan tidak membiarkan mati. Neraka Sakor itu menghanguskan kulit. Neraka Sakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Ya. Kalau kalau neraka sakornya dihilangkan misalnya gini, yaitu neraka yang tidak yaitu neraka yang tidak meninggalkan bekas dan tidak membiarkan mati, menghanguskan kulit, dijaga Ya, oleh 19 malaikat. ya, lebih itu, lebih simpel. Praktis? Ya, lebih. Gitu aja ya. Ya, Jadi ini masih menerangkan mengenai neraka sakor. ya. Dijaga oleh 19 malaikat. Ya, silakan Pak Samsul sama Pak Warjo nanti dirangkai sendiri ya kata Ya, ya. kuncinya. Ya. Sekarang kita simak Pak Soleh dulu. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, Pak Soleh, untuk Pak Soleh 24, 25 sampai 30. Iya. Ayat 15 belum Ustazah saya. Kenapa? Ayat 15 belum sampai ketinggalan kemarin enggak Oh, masuk. kemarin mohon izin Pak Soleh Ustazah. Oh, Pak Soleh izin ya. Mohon Ya, izin nggih. Yang ini dulu Pak Soleh. Lalu ia Al-Walid bin Mughirah berkata bahwa Al-Quran adalah sihir yang dipelajari atau sihir yang diambil oleh orang-orang terdahulu. Ayat berapa Ustazah? 24. Tempatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Faqala in hadza. Pak Soleh langsung ayatnya, langsung artinya aja, nggak usah diputus. Karena Pak Soleh udah hafal ayatnya, ya kan? Ya, Ustazah. Langsung Langsung artinya aja, rangkai. Lalu Walid bin Mughirah berkata bahwa Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Ayat arti apa? Artinya aja Ustazah. Kalau Pak Soleh berkenan, artinya aja kalau saya sarankan. Ya udah, ya. Apa? Ayatnya kan Pak Soleh sudah, kita fokus Pak Soleh ke arti. Nanti tinggal Pak Soleh bayangkan ketika membaca ayat tersebut. Ayo. Lalu ia Al-Walid bin Mughirah berkata bahwa Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Lanjut ya Ustazah. Ya, sekarang. Bahwa Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Ya, lanjut. Kelak Walid bin Mughirah akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kau Nabi Muhammad SAW, apakah neraka Sakor itu? Ya, yaitu neraka yang tidak meninggalkan bekas dan tidak membiarkan mati. Neraka Sakor itu menghanguskan kulit. Neraka Sakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Iya. Pak Soleh, apa neraka Sakor itu? Jelaskan tentang neraka Sakor. Neraka Sakor itu neraka yang tidak meninggalkan bekas dan tidak membiarkan mati. Dan neraka Sakor itu menghanguskan kulit. Dijaga. Dan dia
dijaga oleh 19 para malaikat. Ya, jadi neraka sakor itu adalah neraka yang tidak meninggalkan bekas, tidak membiarkan mati, tidak menghanguskan, dan dijaga oleh 19 malaikat. Gitu ya, Ya, Ustazah. Pak Soleh. Ya, Ustazah. Oke, lanjut kita ke 19. 15 Pak Soleh tadi ya? Ya. Dari 15. Coba. Kemudian ia ingin sekali agar Allah menambahkan kenikmatan lainnya. Ya. Terjemahnya aja Ustazah. Terjemahnya aja Pak Soleh. Kemudian dia ingin agar Allah menambahkan lagi harta dan anak-anaknya. Ingin sekali. Ingatlah. Diganti Pak Soleh. Direvisi. Kemudian Ya. iyanya iyanya ini Al-Walid ya, masih menceritakan tentang Al-Walid ya. Kemudian Al-Walid bin Mughirah ingin Kemudian dia Al-Walid bin Mughirah ingin agar Allah menambahkan menambahkan kenikmatan lainnya. Ingin sekali. Ingin Ada sekali sekali. agar Allah menambahkan kenikmatan lainnya. Itu revisinya Pak Soleh. Ya. Harta dan anak-anak diganti kenikmatan lainnya. Ya, Pak Soleh. Ini yang di layar aja Pak Soleh baca. Saja. Kemudian ya, Walid bin Mughirah ingin sekali Allah menambahkan nikmatnya kepadanya. Nikmatnya yang lainnya. ulang Ustazah ya. Ya. Kemudian juga Walid bin Mughirah ingin sekali agar Allah menambahkan kenikmatan lainnya. Tidak bisa. Tidak bisa karena sesungguhnya ia telah menentang Al-Quran. Iya. Kelak Allah akan membebaninya dengan azab yang berat. Sesungguhnya ia Walid bin Mughirah telah berpikir untuk mencari kelemahan Al-Quran dan memutuskan untuk mencela Al-Quran. Maka binasalah ia, Walid bin Mughirah, karena ia telah mencela Al-Quran. Kemudian binasalah ia, Walid bin Mughirah, karena telah mencela Al-Quran. Kemudian ia memperhatikan orang-orang sekitarnya. Kemudian binasalah maka binasalah ia Walid al-Mughirah. Karena telah mencela Al-Quran. Karena telah mencela Al-Quran ya. Kemudian ia binasalah Walid al-Mughirah karena telah mencela Al-Quran. Kemudian binasalah ia Al-Walid bin Mughirah. Kemudian binasalah ia Walid al-Mughirah. Karena telah mencela Al-Quran. Kemudian ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ya. Lalu wajahnya menjadi suram. Dan cemberut. Lalu ia memalingkan wajahnya dan menyombongkan diri. Ya. Sambungin lagi. Lalu ia Walid al-Mughirah berkata bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Bahwa Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Setelah Walid al-Mughirah akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Tahukah engkau Nabi Muhammad SAW apakah neraka Sakor itu? Yaitu neraka yang tidak meninggalkan bekas dan tidak membiarkan mati. Menghanguskan Dan kulit. kulit.
dijaga oleh 19 malaikat. Iya. Itu tentang kisah si Walid Walid. al-Mughirah bin Mughirah. Pak Soleh punya kisah tentang Al-Walid ini Belum saya tafsir di juga belum. luaran. Oh, nanti kita sama-sama cari ya. Soalnya tadi Pak Warjo tanya Al-Walid ini apakah dia mati dalam keadaan kafir atau dia mati menjadi orang beriman, maksudnya bertobat, sempat bertobat atau tidak. Itu pertanyaan Pak Warjo. Ya Pak Warjo ya. Siap. Ya, Kalau saya. tanya saya, Mm-mm. kalau akhir surat yang tentang neraka sakor juga kan, penduduk surga itu kan bertanya tentang ahli neraka. Mengapa ia masuk neraka sakor ya? Itu kan karena mereka itu tidak melaksanakan sholat. Apakah di sini terkait juga dengan Walid al-Mughirah, Ustazah? Jadi tidak hanya Al-Walid, Pak. Ya. Orang-orang kafir itu, Al-Walid ini kan bagian daripada kelompok kafir Quraisy kan. Ya. Kenapa orang-orang kafir itu tidak mau menerima seruan Rasulullah? Pertanyaannya ke sana, ke awal dulu. Rasulullah menerima wahyu, kemudian kan mensiarkan, menyampaikan. Yang pertama kali adalah mengenai tauhid. Tidak boleh menyekutukan Allah. Kan seperti itu Pak Soleh. Ya. Mengapa yang pertama kali itu Rasulullah mendakwahkan mengenai tauhid, keesaan Allah? Karena penduduk kafir Quraisy saat itu banyak melakukan kemusyrikan, kemaksiatan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Itu ya Pak Soleh, itulah yang sedang isi yang sedang diemban, yang sedang dilaksanakan oleh Rasulullah. Apakah dari syiar Rasulullah itu langsung disambut? Tidak. Disambut, iya disambut oleh siapa? Oleh mereka-mereka, orang-orang beriman yang memang sejak dahulu dia keluarga tersebut menjaga ketauhidan. Jadi nama agama Islam itu disematkan oleh Allah ketika di zaman Rasulullah. Mulai saat ini langsung tuh diputuskan. Allah memberi keputusan, Allah memberikan ketentuan mengenai nama agama Islam. Sebelum ditentukan agama Islam, agamanya apa? Tauhid. Jadi menyembah Allah. Jadi selain orang-orang kafir Quraisy masih ada kok Pak Soleh yang menyembah Allah saat itu. Itu ya Pak Soleh. Jadi saat itu kondisi masyarakat itu macam-macam, beragam. Ada yang masih menyembah Allah. Dari mana mereka bisa menyembah Allah? Ya dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim mengajarkan untuk menyembah Allah, tauhid. Pokoknya ajaran dari mulai dari Nabi Adam, Allah mengajarkan itu mengenai menyembah Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai kepada Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, apakah saat itu tidak ada yang menyembah Allah? Ada Pak. Yang masih menyembah Allah tuh ada. Namun kebanyakan saat itu umat sudah sesat. Ya kebanyakan umat sesat, sedikit sekali umat yang menyembah Allah tuh sedikit sekali. Kalau saat itu banyak menyembah Allah untuk sholat gitu ya Pak Soleh. Tidak mungkin di sekitaran Ka'bah itu ada berhala-berhala. Seperti itu Pak Soleh. Terus tadi pertanyaan Pak Soleh bagaimana? Iya kan di akhir-akhir ayat itu. Apakah karena dia itu tidak sholat terus dia apa? Yang sholat itu? Hah? Yang sholat? Ya, kan penduduk surga itu bertanya, masalah kakum sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Disebutkan lagi neraka sakor itu loh saja pengulangan dari Iya. Terus
Mereka kan menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu aku nggak sholat gini. Nah, di situ tentang sholat. Itu bagian dari dosa-dosa. Jadi dosa yang pertama kali adalah dosa mensekutukan Allah, makanya tidak diampuni oleh Allah. Terkait dosa musyrik, dosa itu kan bertingkat-tingkat Pak Soleh. Mulai yang topnya dosa itu adalah musyrik. Tidak akan seseorang itu diampuni. Gitu. Ya. Orang yang musyrik itu, dia itu akan mendustakan dirinya. Allah saja sudah dia ingkari, apalagi dirinya. Bagaimana bentuk mendustakan dirinya? Dia berpenampilan muslim, dia pergi haji, dia sholat. Secara penampilannya aja dia sholat, tetapi hatinya busuk, hatinya tetap musyrik kepada Allah. Sehingga dia itu menipu dirinya, semakin menipu dirinya, mengotori dirinya juga orang-orang muslim yang melihat, yang menyaksikan, oh dia berhaji, oh dia sholat, oh dia berzakat. Oh. Nah gitu Pak Soleh. Dia langsung terjawab. Apakah orang-orang yang nggak sholat terus menjadi masuk neraka sakor? Bisa jadi iya. Kenapa? Di dalam hatinya dia masih menyimpan kemusyrikan. Yang paling utama memberatkan itu adalah musyriknya Pak Soleh. Yang kedua adalah dusta. Dia telah mendustakan banyak orang-orang yang beriman lainnya. Kalau dirinya dia nggak pikiran dia mau mendustakan dirinya atau apa, terserah dia lah. Tapi sesungguhnya dia sudah berdusta kepada Allah, sudah kafir terhadap Allah, mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya melalui dakwah Rasulullah atau melalui dakwah siapa-siapa yang menyampaikan kepadanya. Gitu Pak Soleh. Tambah lagi, sudah dia musyrik, tambah lagi dia tidak sholat. Jadi sholatnya itu hanya sholat sekedar buat apa ya, formalitas di logo udah sholat gitu. Maka kan Bisa ada jadi, bisa jadi sholatnya hanya cuma gerakan fisik aja Pak. Ya, dia bilang menggugurkan kewajiban aja. Bukan hanya kalau menggugur kewajiban Pak Soleh, wallahu alam ya. Kenapa? Lihat dulu dianya itu masih ke dalam, masih pengikut kemusyrikan atau bukan. Oh iya, tulang Yang ekornya tahu itu kan hanya dirinya pada Allah. Kita nggak bisa. Iya. Walaupun itu misalnya suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, orang tua kita, nggak tahu Pak. Demi Ya. Allah tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Ya. Nah, karena itu terkait dengan yang namanya keyakinan, keimanan itu terkait dengan hati seseorang itu terpaut kepada Allah atau tidak. Kalau hati seseorang terpaut kepada Allah, maka dia akan menjaga dirinya, menjaga fisiknya, karena itu adalah ciptaan Allah. Dia tidak akan mungkin merusak apa yang telah Allah berikan, yang telah Allah ciptakan pada dirinya. Dia akan menjaga tuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia harus jaga tubuhnya, panca inderanya. Dengan apa? Libatkan itu semua, tubuhnya itu untuk bersih, senantiasa bersih, sehat, untuk beribadah kepada Allah. Itu Pak Soleh. Selepas dia ibadah, apalagi yang dia lakukan? Ternyata dia masih melakukan perbuatan dosa. Seperti apa? Nonton porno, misalnya ya. Film porno, foto-foto porno. Nah, sekarang kan familiar tuh Pak Soleh. Itu kan juga jalan untuk menghasilkan dosa. Terus gibah tentang hal-hal yang porno yang tidak sepatutnya untuk dibicarakan, dosa juga. Gibah namimah, hati-hati, namimah juga ada kecenderungan untuk mengantarkan manusia berbuat dosa. Pokoknya jalan menuju surga, jalan seseorang itu terperangkap ke dalam dosa itu gini Pak Soleh, sangat dekat sekali pada diri setiap orang. Makanya ada walau-walam ya, itu hadis atau bukan. Setan itu standby di depan jantung seseorang atau di depan urat nadi jantung seseorang. Itu Pak Soleh. Begitu dahsyatnya godaan setan untuk menjerumuskan seseorang itu berbuat dosa, terus menerus berbuat dosa.
ini mah nggak apa-apa. Pokoknya selalu melengahkan, melenakan seseorang itu untuk selalu nikmat melakukan perbuatan dosa. Itu Pak Soleh. Jadi kalau seseorang yang dia tuh dekat kepada Allah, bersentuhan dengan orang tersebut, rasanya tuh bagaikan dia hidup di dalam neraka, padahal masih di dunia. Iya. Tuh Pak Soleh. Mendengar tadi nih, membaca tentang neraka sakor seperti itu. Jujur tadi waktu saya ngajarin Pak Warjo, badan saya tuh rasanya kayak tadi kesusupan gitu, meri, nggak enak. Kalau dengar menceritakan tentang neraka, ya rasanya tuh ngeri, mengerikan, bikin demam, gitu Pak Soleh. Seperti itu Pak Soleh. Jadi nggak usah urus Pak Soleh orang yang bertanya ke situ tentang neraka sakor atau ahli neraka ya. Kita fokus aja kepada innalil muttaqina mafaza. Cari informasi sebanyak mungkin tentang orang-orang yang bertakwa itu seperti apa, lalu bagaimana cara mereka meningkatkan ketakwaannya, trik, motivasi, teknik, apapun cara untuk menuju menyempurnakan ketakwaannya. Nah, kita fokus ke situ aja Pak Soleh. Kita tanyakan memperluas wawasan untuk ke sana, ke topik yang takwa. Takwa aja tuh banyak sekali ininya Pak Soleh. Jalan-jalan kemudahan untuk meraih ketakwaan. Wabil khusus apa? Udah, sesimpelnya Pak Soleh ya kalau ditanya apa sih Bu tips untuk takwa? Al-Quran. Udah, kalau saya ya dari sekian jalan Al-Quran. Terus sholawat. Karena kita tahu bahwa kita dapat perintah untuk bersolat ada di Al-Quran. Ya kan? Iya. Bersolawatlah kepada Rasulullah dan Allah akan balas dengan 10 solawat. Satu solawat kita dibalas 10 solawatnya Allah. Nah, itu udah berat timbangan ke amal kebaikan itu. Jika hal tersebut benar-benar benar-benar diamalkan oleh seseorang, mengamalkan ayat tersebut terkait tentang solawat, udah Pak, pasti beruntungnya aja lah orang bertakwa tersebut dengan amalan ikhtiar solawat. Itu Pak Soleh. Tambah lagi sholat, gunakan sholat, makin berat lagi. Gitu Pak Soleh. Sholatnya itu coba pertahankan istiqomah awal waktu. Tapi memang sulit, cuma coba aja lagi. Coba lagi. Pertama bisa on time, lalu mulur 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, maju lagi, on timein lagi, tiba-tiba mulur, maju lagi, terus saja gitu. Terus yang dinilai apa? Itu tekad yang kuat, niat yang kuat untuk terus maju untuk bisa di waktu yang utama, untuk meraih keutamaan lah, bukannya hanya waktu yang utama, untuk berusaha terus meraih keutamaan. Itu prosesnya, perjuangannya itu yang dihargai oleh Allah. Ketika seseorang sudah bisa stabil dalam keutamaan, itu mah udah merem aja, udah sama Allah, udah langsung stempel ahli surga aja, udah langsung stempel orang yang diridhoi oleh Allah aja. Gitu Pak. Tapi perjuangan itulah yang Allah bangga, Allah bahagia, Allah senang. Walaupun kita bersusah-susah, tangis darah, kita harus nangis, hati kita menjerit, menangis. Enggak apa-apa, nangis menjerit di dunia. Tapi di surga kita bersukaria daripada kita bersuka. Ini Pak, falsafah orang Jawa itu berpahit-pahit nanti manisnya belakangan. Falsafah minum jamu. Minum jamu itu kamu minumnya pahit dulu kan, baru dikasih minum terakhirnya manis. Nah, itu falsafah kehidupan sebenarnya. Bisa seperti itu, Masya Allah. Itu Pak Soleh. Ya, saya.
Dan alhamdulillah saya sampai sekarang seneng jamu. Jadi terbiasa mengalami yang pahit-pahit, Pak Soleh. Dari jamunya kayak kehidupan yang pahit juga lawan Iya. terus. Kehidupan yang pahit udah biasa. Saya mengingat apa? Minum jamu aja udah. Cekokin jamu terus saya sama ibu saya. Gitu Pak Soleh. Insya Allah Ya, mudah-mudahan aja kita semua yang hadir pada sore hari ini, Pak Yazid yang sedang berhalangan, keluarga besar kita, Allah lindungi sahabat-sahabat teman-teman kita yang belum bergabung, kita doakan semoga mereka pun diberikan hidayah. Segera, secepatnya Allah berikan hidayah kepada mereka dari jalan manapun. Gitu. Nah, kita yang sudah berada di dalam track yang sudah benar, yang sudah baik ini, kita jaga terus. Walaupun dengan segala macam cara kita akan disesatkan oleh setan, oleh iblis, oleh jin kafir. Kita kan sudah tahu musuh kita adalah mereka. Mereka yang dalam wujud gaib tidak kelihatan maupun mereka yang dalam wujud merasuk ke dalam anggota keluarga atau teman atau sahabat atau pemerintah, itu yang harus kita hadapi. Gitu Pak Soleh. Jadi kita itu bagaikan kita berjalan di tengah hutan yang gelap, mereka itu adalah orang-orang yang sedang dirasuki oleh tadi makhluk yang gaib, yang kafir, yang mencoba untuk meredupkan cahaya kita sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Gitu Pak Soleh. Itu ya, ke finish. Perjalanan finish apa? Perjalanan untuk menyelamatkan diri kita keluar daripada kegelapan, situasi yang gelap. Terus saja kita modal kita apa? Cahayanya. Al-Quran kan? Modal seseorang untuk hidup Al-Quran di dunia. Modal seseorang untuk hidup di kubur Al-Quran juga. Modal seseorang untuk ke jannah Al-Quran juga. Sehingga amalan apa yang paling baik? Al-Quran. Dari Al-Quran itu akan menurunkan kita untuk apa? Meraih amalan utama lainnya, yaitu sholawat, yaitu sholat. Terus apalagi? Sodakoh tadi ya, zakat, infak, sodakoh dan sebagainya. Itu turunannya. Tapi induknya adalah Al-Quran. Umulnya adalah Al-Quran. Itu Pak Soleh. ya. Itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dijaga oleh Allah dan saya terus berharap pada Allah untuk ditetapkan hati saya itu tidak goyah, terpaut hati saya itu kepada Allah melalui Al-Quran ini. Melalui tetap bisa berkomunikasi pada Allah melalui Al-Quran ini. Gitu Pak Soleh. Seperti itu Pak Soleh ya. Oke, cukup. Ya. Pak Soleh, Alhamdulillah. Pak Warjo, Pak Samsul. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustazah. Ya, wabil khusus kepada mohon maaf saya tutup